Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda. Kita memuji Allah karena telah mengutus seorang rasul kepada kita membawa petunjuk dinil haq dan membawa aturan hidup yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli. Tujuan diutus rasul dan tujuan kita sebagai pengikutnya adalah bagaimana kita mengizharkan, menegaskan dan menjadikan pedoman hidup serta aturan yang Allah hadirkan ya menjadi puncak acuan di dalam kehidupan kita untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baik, kita coba merenungi sebentar ya yang tadi kita baca supaya bernilai tilawah di ayat 17 ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami. Roh kami atau malaikat Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi malaikat Jibril menampakkan bentuknya sebagai manusia yang sempurna, laki-laki yang ganteng banget gitu. Menampakkan di depan Maryam. Yang Maryam itu sudah dinazarkan oleh ibunya ya, istrinya Imran. Kalau punya anak maka diserahkan kepada Allah. Ternyata lahir perempuan itu Maryam. Dan kemudian Maryam melakukan peribadahan ya di mihrabnya. Nah pada saat seperti itu memasang tabir itu artinya melindungi ya, memasang mihrab. Datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sangat ganteng gitu. Kemudian respon Maryam apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya ya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung darimu dari Rob yang maha pengasih jika engkau orang yang bertakwa. Ya, dia sendirian, ABG gitu ya, ABG sendirian, terus malaikat Jibril hadir dengan pemuda yang rupawan. Nah, yang diucapkan oleh Maryam itu adalah A'udzubirrahman minka, ya, bahwa Rahman itu kan sifatnya dunia ya. Jadi kalau ada orang ganteng itu kan Rahman. Aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu gitu. Ya, dari yang rupawan itu. Dalam kondisi nggak ada siapa-siapa. Ya, langsung kayak disuruh pergi gitu ya, aku berlindung. Nah, kalau kita mengacu pada ibundanya di surat Ali Imran, yang doa itu suka dipakai kalau ada yang baru melahirkan, wa izuhabika wa zuriyataha minasyaitonir rajim gitu kan. Orang kalau baru melahirkan kan itu orang tuanya mendoakan itu. Nah itu juga doa yang dilantunkan untuk Maryam. Ya, aku ini uizuka biha ya wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Minta perlindungan dari Allah dari syaitonir rajim gitu ya. Dari mata yang bisa menimbulkan masalah, mata yang dengki dan lain sebagainya. Juga dari gangguan-gangguan perilaku syaitan yang terkutuk. Dan ternyata ini dibuktikan bukan cuma doa ya. Jadi pelajaran buat kita itu jangan doa hanya sekedar doa, tapi realisasi dari untuk mendapatkan doa itu tidak dilakukan gitu. Itu namanya doanya nggak jujur. Jadi kalau doanya jujur ya harus direalisasikan sesuai apa langkah-langkah sesuai dengan tujuan doa itu gitu. Nah jadi ternyata ibunya minta perlindungan anaknya dari syaitan. Reaksi Maryam ketika ngelihat pemuda ganteng, reaksinya tuh berarti ini reaksi memang pembelajaran yang diberikan oleh orang tua. Ini a'udzubirrahman minka. Ya, aku berlindung ya darimu kepada Tuhan yang Maha Pengasih jika ke orang yang bertakwa. Nah baru Jibril menjelaskan bahwa sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah ini kan ketika kita tidak memahami ini secara mendalam,
musuh-musuh kita itu mempengaruhi akidah umat dengan cara bahwa Maryam itu hamil dengan berzina sama Allah gitu, yang diwakili oleh malaikat Jibril gitu. Kalau kita nggak tahu ceritanya kan jadi percaya-percaya aja. Nah, jadi kisahnya gini, datang berbentuk rupawan aja langsung Maryamnya udah gitu ya, aku berlindung kepada Allah gitu ya. Jadi pengajaran orang tuanya itu memang benar-benar membuat dia bisa menjaga kehormatan, tapi memang ingin dimuliakan dengan, kalau ingin mulianya tingkatnya 100 ya ujiannya 100 gitu. Ya kan, kalau mulianya tingkatnya 20 ya ujiannya 20. Beda ujiannya. Ya, jadi Maryam diuji yang sangat dahsyat ya, sebagai gambaran buat muslimah-muslimah sekarang ya, muslimah-muslimah sekarang tidak perlu harus gimana-gimana untuk mendapatkan pasangan ya. Jadi kayak Maryam ini diujinya sampai seperti ini, menjaga kesucian, tapi Allah muliakan dengan melahirkan anak laki-laki. Makanya kata Maryam kan, karunia gimana, orang aku nggak pernah berzina gitu. Gimana mau punya anak laki-laki? Demikianlah Jibril berkata ya, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan sesuatu tanda kebesaran Allah bagi manusia sebagai rahmat ya dari kami. Jadi mukjizat-mukjizat itu dihadirkan di sini, ditekankan ya, menjadikan sebagai tanda kebesaran Allah. Ya, jadi bisa tanpa seorang ayah bisa mengandung, bisa punya anak. Maka Maria mengandung lalu dia mengasingkan diri ya. Berat jadi ujiannya luar biasa. Tapi memang balasan Allah, Maryam itu adalah salah satu dari 4 muslimah yang posisinya paling tinggi ya di surga. Di Khadijah, Maryam, Asia juga berat, Khadijah juga berat ya. Sama Fatimah juga luar biasa. Miliarder ngelamar tuh Rasul nggak terima. Abu Bakar datang kaya raya, Umar datang kaya raya, nggak diterima. Karena wahyunya harus sama Ali. Ya, Allah menyampaikan wahyunya Fatimah sama Ali, yang maharnya aja baju besi hadiah dari Rasul. Aku nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi aku mau melamar, punya apa? Nggak punya apa-apa. Ada sih, lagi digadein juga. Baju besi yang engkau kasih, itu bisa jadi mahar kata Rasul. Padahal kalau mau Abu Bakar, wow dahsyat kekayaannya. Tapi ini kan karena udah tingkat tinggi, keputusannya juga tingkat tinggi gitu, ya wahyu dari langit. Nah dia menikahnya sama Ali yang gak punya apa-apa. Ya, nebusnya ditebusin sama Rasul, tebusin lah gitu, jadi mahar. Darinya dari Rasul, ditebusnya Rasul yang tebusin jadi mahar. Dan perjalanan hidup yang sangat dahsyat ya yang dijalani oleh Fatimah. Disebut ini Ummu Abiha, ibu dari bapaknya Fatimah itu, ibu dari Rasul, ibu dari, karena kan udah meninggal, Khadijahnya udah meninggal. Jadi itu kayak ibunya yang ngemok, diopeni diiniin kotoran, lagi sholat, Fatimah yang ngomel, gitu. Fatimah udah kayak ibunya aja gitu. Ya, dibawa pulang nangis Fatimah. Makanya kesiapan untuk menikahnya itu pas Rasul sudah hijrah. Fatimah hijrah kan udah tenang tuh. Jadi baru terpikirkan untuk mau menikah gitu. Yang lainnya kan kakak-kakaknya 9 tahun ya, 10 tahun. Emang zaman dulu begitu, nikah tuh muda-muda ya. 9 tahun, 10 tahun udah nikah. Fatimah termasuk yang enggak sampai 20 tahun, tapi kalau di zaman itu tuh udah tua, udah tua. Ya. Ternyata yang lain juga tadinya kan enggak pede mau ngelamar Fatimah gitu kan, anak Rasul. Tapi Abu Bakar coba, oh aku belum dapat wahyu ya, belum dapat petunjuk kata Rasul. Ya sudah, Umar juga gitu. Terus Ali itu kan Rasul pernah tinggal ya.
Nah, Ali juga pernah dipelihara sama Rasul. Artinya udah kenal dari kecil memang sudah ada rasa gitu. Tapi dikasih tahu kan sama budaknya siapa, kamu gak mau nyoba tuh. Emang kenapa? Abu Bakar datang tuh ditolak katanya. Terus Umar juga ditolak. Kayaknya kalau udah Abu Bakar, Umar siapa lagi yang setara sama mereka? Ya kamu katanya gitu kan. Jadi memang di zaman itu orang tua menikah sama anak muda itu biasa. Heboh, karena dari sisi kedewasaan dan lain sebagainya. Tetapi pahlawan-pahlawan kayak penakluk-penakluk ya, Salahuddin Al-Ayyubi yang penakluk, siapa lagi tuh, Muhammad Al-Fatih, itu kan juga umurnya cuma belasan. Ada nggak sekarang anak-anak kita bisa jadi panglima umur 17? Iya, besar, tapi juga memang penempaannya berbeda. Saya tuh banyak ya, yang friend tuh dari wilayah sana ya, FB itu. Kalau ngobrol tuh ya umurnya cuma belasan-belasan aja. Tapi kalau bicara politik keren banget gitu. Berapa umurnya? Cuma belasan gitu. Tapi mereka sudah punya beban ini, punya beban itu, bekerja ini, bekerja itu, bicara politik mereka nyambung gitu. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan ya. Umurnya masih muda-muda, keren-keren tapi. Iya, makanya anak sekecil itu dibilang ibu dari bapaknya kan berarti dewasa banget. Ya, dewasa. Jadi memang perbedaan latar belakang, perbedaan zaman, di zaman yang sama aja kita berbeda dengan wilayah ya, wilayah sana. Itu menjadi berbeda dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Kemudian rasa sakit melahirkan memaksanya bersandar gitu ya. Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan. Manusiawi, ya manusiawi. Nggak disebutkan. Tapi pasti masih remaja-remaja juga. Ya. Nah jadi ujian yang sangat berat itu ya manusiawi gitu ya. Belum pernah melahirkan sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tertuduh di fitnah-fitnah. Akhirnya ya Allah yang membantu ya, mengarahkan. Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu gitu ya. Goyangkan pangkal pohon kurma yang menggugurkan untukmu ya, seperti itu. Ya jadi kita tetap ya harus punya cita-cita yang menggapai keyakinan, keimanan yang setinggi-tingginya. Kita harus tetap seperti itu. Dan juga nanti Allah hadirkan ujian ya, ujian sesuai dengan kesiapan gitu ya. Jangan saya mah jangan ini banget dah, ntar ujiannya berat. Ya enggak, disesuaikan dengan kemampuan. Ya, tinggal kita meyakini bahwa hidup di dunia ini memang ujian. Baik, kita langsung ke materinya juga tentang ujian.